Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua HaMashiach we Ruah Kodes, dan Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik pembicaraan, yaitu 3 tanda dipenuhi Roh Kudus. Jadi topiknya adalah 3 tanda dipenuhi Roh Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi ada 3 tanda apabila kita umat Nasrani itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini saya akan memberitahukan ketiga tanda itu. Itu tanda yang pertama, saudara-saudara, adalah yang pertama yaitu percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi tanda yang pertama umat Nasrani itu dipenuhi Roh Kudus, yang pertama adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan tanda yang kedua apabila kita dipenuhi Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Dan tanda yang ketiga apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki karunia Roh Kudus. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, ketiga tanda-tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara, saya akan memberitahukan sekali lagi 3 tanda-tanda umat Nasrani itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu tanda yang pertama adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach, dan yang kedua adalah menghasilkan buah roh, dan yang ketiga adalah memiliki karunia Roh Kudus. Itulah ketiga tanda-tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, supaya kita disenangi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dan diberikan keselamatan dunia akhirat, jadi kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau mau dipenuhi Roh Kudus, ingatlah ketiga tanda yang saya telah katakan di video ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan ketiga tanda ini. Saya akan menjelaskan ketiga tanda-tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Penjelasan yang pertama adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi tanda yang pertama adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu bukanlah manusia biasa, saudara-saudara. Jadi Yeshua HaMashiach itu adalah 100%
Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yeshua Al-Masih itu adalah 100% Yahweh dan tidak 100% manusia. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus, Yeshua Al-Masih atau orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan 100% manusia dan 100% Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu adalah kurang tepat, saudara-saudara. Jadi yang paling tepat adalah kalau dibilang 100% Tuhan dan 100% manusia, itu anggapan yang kurang tepat dan kurang benar. Tetapi yang benar adalah Yeshua HaMashiach atau orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Yang paling tepatnya adalah Yeshua HaMashiach itu 100% Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan sang pemilik surga, 100% Bapa Yahweh dan tidak 100% manusia. Itu yang benar, saudara-saudara. Dan saya lanjutkan, saudara-saudara, kalau mau dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan di sini tidak hanya sekedar percaya saja. Kalau sekedar percaya saja, saudara-saudara, itu sangat gampang dan sangat mudah. Kalau hanya sekedar percaya saja. Tetapi di sini Bapa Yahweh itu menyuruh bukan kita untuk sekedar percaya saja, saudara-saudara, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa Yahweh dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, Dan sekali lagi, Tuhan Bapa Yahweh itu menyuruh kita tidak hanya untuk sekedar percaya saja. Kalau percaya saja gampang, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan atau Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh berkata bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dan membuat seseorang menjadi percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi yang membuat kita percaya kepada Yeshua HaMashiach itu adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Dan saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi 1 Korintus 12 ayat 3 berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam dan mengatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 3. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara pembacaan di 1 Korintus 12 ayat 3. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara percaya kepada Yeshua dengan sungguh-sungguh dari hati, maka itulah tanda Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi percaya Yeshua HaMashiach, sekali lagi percaya kepada Yeshua HaMashiach bukan sekedar percaya saja, tetapi harus mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan,
dan juga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi itulah tanda yang pertama seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu percaya kepada Yesus Hamasiah dan mengasihinya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Jadi di sini adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh itu salah. Kalau dari di kitab aslinya itu adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi di sini tunggal bukan jamak. Yang benar adalah tunggal bukan jamak. Jadi buah roh saja, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh itu salah, tapi buah roh. Jadi yang kedua adalah tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Dan saudara-saudara, ada 9 buah roh yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan di sini saya akan membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kitab suci di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan sekali lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari pembacaan kitab suci, pembacaan kitab suci di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, jikalau kita hidup oleh roh, kalau kita hidup oleh roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, setiap kita yang menjadi milik Yesus Hamasiah, Yesus Hamasiah telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kita hidup oleh Roh Kudus. Dan dalam hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi tanda yang kedua dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dalam hidup kita itu menghasilkan buah-buah roh. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, saudara-saudara, jadi jika kita hidup oleh roh, maka hidup kita itu juga harus dipimpin oleh roh. Dan setiap kita yang menjadi milik Yesus Hamasiah, itu Yesus Hamasiah telah menyalibkan daging dan juga segala hawa nafsu dan keinginan sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi tanda yang kedua apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita harus menghasilkan buah roh.
buah roh, yaitu damai sejahtera. Ada ke-9 buah roh di sini, yaitu yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh iman, yang kedelapan adalah kelemah lembutan, dan yang ke-9 adalah pengendalian diri. Jadi ada 9 buah roh yang harus kita terapkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara melakukan ke-9 buah roh ini, maka saya yakin dan percaya kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara itu akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Dan tidak lagi akan timbul keinginan daging dalam kehidupan bapak, ibu, dan saudara-saudari, di mana keinginan daging itu adalah keiriatian, kedengkian, kecemburuan, cari masalah, dan suka gosip sana sini. Maka itu akan jauh dari bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudari apabila melakukan ke-9 buah roh ini dalam kehidupan bapak, menerapkan ke-9 buah roh ini dalam kehidupan bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan saudara-saudara, tanda yang ketiga seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah, yang ketiga adalah memiliki karunia Roh Kudus. Jadi kita harus memiliki karunia Roh Kudus apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Adalah yang pertama adalah memiliki karunia Roh Kudus. Dan saya akan membacakan 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi 1 Korintus 12, saya membacakan dulu 1 Korintus 12 ayat 11. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri seperti yang dia maksudkan. Saya bacakan sekali lagi. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri seperti yang dimaksudkan. Itulah pembacaan di 1 Korintus, pembacaan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh di 1 Korintus 12 ayat 11. Dan ayat ini berkata bahwa karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, karunia itu di ayat ini 1 Korintus 12 ayat 11. Ayat ini berkata bahwa karunia itu diberikan kepada tiap-tiap roh. Dan setiap orang yang percaya akan diberikan karunia oleh Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan, yang dipakai untuk melayani Bapa Yahweh dan untuk membangun jemaat. Dan saya akan membacakan juga 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11 berbunyi, dan kepada orang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan ayat 10, dan kepada yang lain pekerjaan-pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh-roh, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa lidah, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa lidah, dan kepada orang lain penafsiran bahasa-bahasa lidah. Dan ayat 11, namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri seperti yang dia maksudkan.
Jadi saya bacakan sekali lagi di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Dan kepada orang-orang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan. Ayat 10. Dan kepada yang lain pekerjaan-pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh-roh, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa lidah. Dan kepada yang lain penafsiran bahasa-bahasa lidah. Dan ayat 11, namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri seperti yang dia maksudkan. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari pembacaan di 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Dan tertulis tentang di ayat ini, saudara-saudara, tertulis tentang apa saja karunia-karunia roh itu. Jadi karunia-karunia roh itu banyak. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, karunia-karunia roh itu banyak. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mukjizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia-karunia roh itu banyak, seperti yang saya telah sebutkan di atas. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengadakan mujizat dan bernubuat, saudara-saudara. Dan ada karunia juga untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan ada juga karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan untuk karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, saya juga akan di sini juga saya akan membacakan Roma 12 ayat 6 sampai 8 yang berkaitan dengan karunia roh. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Di sini Roma 12 ayat 6 sampai 8. Jadi Roma 12 ayat 6 sampai 8 berbunyi, tetapi dengan mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan kepada kita, entah nubuat sesuai dengan takaran iman. Ayat 7, entah pelayanan dengan takaran iman. Ayat 7, entah pelayanan dalam diakonia, entah yang mengajar dalam pengajaran. Dan ayat 8, entah yang menghibur dalam penghiburan, yang membagi-bagi dalam ketulusan, yang memimpin dalam kerajinan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Itulah Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara pembacaan kitab suci di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dan untuk lebih jelasnya saya akan membacakan sekali lagi Roma 12 ayat 6 sampai 8. Tetapi dengan mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan kepada kita, entah nubuat sesuai dengan takaran iman. Ayat 7, entah pelayanan dalam diakonia, entah yang mengajar dalam pengajaran. Ayat 8, entah yang menghibur dalam penghiburan, yang membagi-bagikan dalam ketulusan, yang memimpin dalam kerajinan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara pembacaan kitab suci di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dan di sini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tertulis tentang karunia roh. Karunia roh itu, yaitu karunia-karunia untuk melayani, karunia-karunia untuk mengajar, karunia-karunia untuk mengasihani, dan untuk membagi-bagikan sesuatu yang baik, dan karunia-karunia untuk memberi, karunia-karunia untuk memimpin, serta karunia-karunia kemurahan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadi itulah yang ketiga, tanda yang ketiga apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus, memiliki juga karunia Roh Kudus. Dan karunia Kudus itu adalah banyak, saudara-saudara. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kita harus mengingat ketiga tanda apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita hidup itu harus menghasilkan buah-buah roh. Kita juga itu harus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Di mana buah roh juga tadi saya sudah mengatakannya di atas video ini. Dan kalau kita juga harus mempunyai buah roh, dan buah roh itu juga harus bertumbuh, harus semakin bertumbuh dan semakin lebat seperti pohon itu yang bertumbuh dan makin lebat dan mempunyai buah yang banyak. Jadi kita juga sebagai umat Nasrani itu harus mempunyai buah roh, dan buah roh yang kita miliki itu harus bertumbuh. Jangan sampai tidak bertumbuh, jadi harus bertumbuh makin lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Dan yang ketiga, saudara-saudara, setiap kita itu memiliki karunia. Setiap kita manusia itu memiliki karunia-karunia dan banyak macam karunia. Dan karunia Roh Kudus, setiap orang itu pasti diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, karunia Roh Kudus. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa saya tidak mempunyai karunia Roh Kudus, saya tidak diberikan karunia Roh Kudus. Itu adalah anggapan yang salah. Karena setiap kita manusia itu, kita itu diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, karunia Roh Kudus. Dan kita harus merenungkan firman Tuhan itu, firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan tiap-tiap orang yang diberikan karunia oleh Roh Kudus, kita harus memakainya. Kita harus memakai karunia yang diberikan oleh Bapa Yahweh itu dalam kehidupan kita setiap harinya untuk membangun orang lain. Jadi karunia-karunia Roh Kudus yang tuh Bapa Yahweh berikan kepada kita itu digunakan untuk membangun orang lain dan untuk melayani Tuhan juga. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya juga mengatakan bahwa firman Tuhan, firman Bapa Yahweh itu tidak akan berlalu begitu saja. Dan firman Tuhan itu saudara-saudara saat ini akan memberikan kekuatan bagi setiap bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, itulah
penjelasan 3 tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kalau mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka lakukanlah tiga tanda-tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu harus percaya kepada Yesus Hamasiah, mengasihinya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, tanda yang kedua adalah menghasilkan buah roh. Dan tanda yang ketiga adalah memiliki karunia Roh Kudus. Jadi marilah kita untuk melakukan ketiga tanda ini dalam kehidupan kita setiap hari di dunia fana ini, supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu jauh dari keinginan-keinginan daging, dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Dan semua roh-roh jahat dan segala macam ilmu-ilmu hitam itu akan jauh daripada kita apabila kita dekat dengan Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, mengasihi Tuhan, melakukan 9 buah roh dan hidup dipenuhi oleh menjalankan ke-9 buah roh dan memiliki karunia Roh Kudus. Kalau kita memiliki ketiga ini dalam kehidupan kita setiap harinya, yakin dan percaya, saudara-saudara akan jauh dari keinginan daging, jauh dari gangguan roh-roh jahat dan ilmu-ilmu hitam, dan jauh dari berbagai macam penyakit. Karena orang juga yang memiliki karunia roh, buah roh, itu auranya akan terpancar, aura positifnya itu akan terpancar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu